Ya, ya. Ini harga motornya berapa ya Pak? Kalau yang ini 10 juta. Nggak bisa kurang ya Pak? Nggak bisa udah dari tangannya harga segitu. Soalnya masih baru juga. Ya udah Pak, saya mau cari yang lain. Iya. Udah Pak, yang Ya, selamat siang. tanya harga motor ini berapa ya? 10 juta mas. Surat-suratnya lengkap. Masih baru. Kita lihat-lihat dulu ya. Oh, masih bagus ya. Saya ambil deh. Ya udah, yuk kita urus perlengkapannya dulu. Ini bisa tanda tangan dulu. Sudah, Pak, sudah, Pak. Nanti saya transfer. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati SPD. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, atau kelompok atau organisasi, dan pihak atau kelompok atau organisasi yang lain. Orang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Nah, contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu paling sering kita lakukan ketika kita sedang berbelanja di pasar. Ketika berbelanja di pasar, pasti ada proses tawar menawar. Nah, itu disebut dengan proses negosiasi. Hanya saja boleh dikatakan negosiasi apabila terdapat kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka dalam hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai negosiasi. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dipaksakan. Artinya dalam negosiasi tidak boleh ada unsur pemaksaan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Contohnya, ketika kita ingin berbelanja di pasar, belanja baju misalnya. Nah, harus ada kesepakatan yang tidak boleh memaksakan kehendak antara pembeli dan penjual. Itulah negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi menghasilkan kesepakatan. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa negosiasi itu harus ada kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka tidak bisa dikategorikan sebagai teks negosiasi. Yang kedua, negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, negosiasi merupakan saran untuk menghasilkan kesepakatan. Yang keempat, negosiasi mengarah ke tujuan praktis. Maksudnya di sini adalah yang bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak, tidak memberatkan satu sama lain. Yang kelima, negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Nah, kalian bisa lihat di layar bahwa ada 5 struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan pembukaan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengajuan. Pengajuan di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang terkait, memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak berinteraksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Yang ketiga, ada penawaran. Suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang keempat, persetujuan. Kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Yang kelima, penutup. Penutup merupakan akhir dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Nah, berikut ini contoh analisis struktur teks negosiasi. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Sambil menunjuk ke arah mangga gedung gincu. Penjual 30.000 bu, murah. Itu disebut dengan apa tadi? Orientasi. Yang kedua, bagian kedua pengajuan, bisa kalian lihat di situ. Boleh kurangkan bu, kata pembeli. Kemudian penjual belum boleh bu, barangnya bagus loh, ini bukan karbitan masak di pohon. Itu namanya pengajuan. Kemudian ada penawaran. Iya bang, tapi harganya boleh kurangkan. Di sini terlihat bahwa si pembeli itu mengajukan penawaran terhadap harga
harga mangga yang dijual oleh si penjual. Kemudian seterusnya ada pengajuan penawaran sampai pada struktur berikutnya adalah persetujuan. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Di sini pembeli sudah menyetujui pengajuan yang diajukan oleh si penjual yang menawar harga mangga tadi. Kemudian penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo. Nah, itu disebut dengan bagian penutup. Silakan kalian perhatikan sekali lagi contoh analisis struktur teks negosiasi. Baik, kalau sudah, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai isi dan struktur teks negosiasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas mengenai unsur kebahasaan teks negosiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bu, beli ikan, udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat bang, gak kurang. Nggak bisa kak, modal saya mana? Ini kan asli laut, serius deh, masih seger. Ya udah kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah, kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin, beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Nggak balik modal saya nih. Ya udah, oke 1 kilo ya. Nah gitu dong. Oke kak, sip. Bungkus.